Kedengaran? Oke, selamat sore ya semuanya. Terima kasih sudah hadir mau ikut Zoom. Suara Ibu kedengaran ya? Kedengaran, Ibu. Nah, ini kita mulai aja. Ini sambil Ibu record juga. Jadi nanti kalau ada yang ketinggalan bisa nonton lagi di YouTube. Nanti Ibu upload ke YouTube. Jadi kita mulai aja ya pelajarannya. Nah, kita mereview materi dari pembagian polinomial. Oke. Nah, jadi ini saya bikin soal. Yang penjumlahan sama pengurangan polinom sepertinya tidak perlu ya, karena biasanya insya Allah bisa aja sih kayaknya tambah kurang kali. Nah, jadi yang sering ditanyakan itu tentang hasil bagi dan sisa bagi. Nah, jadi saya langsung saja ke pembagian polinom ya. Oke, soal pertama, kalian nggak usah nyatet, nanti saya screenshot atau saya PDF kan, jadi tunggu aja akan di-share. Oke, ini soal pertama kelihatan ya. Bagi. Nah, soal pertama, tentukan hasil bagi dan sisa bagi dari X pangkat 3 tambah X kuadrat min 4X tambah 5. Dibagi oleh X tambah 3. Hmm, Bentar, harap tidak mencoret-coret ya. Sebentar, supaya kalian tidak mengutak-atik. Oke, nah ini kita bisa menggunakan cara Horner aja ya, karena lebih hemat pakai Horner. Menurut saya lebih mudah, ya kan? Ya, pertama perhatikan dulu apakah soal ini sudah dalam bentuk standar atau tidak. Nah, X pangkat 3 tambah X kuadrat min 4X tambah 5. Nah, ini sudah bagus kan? Pangkatnya dari yang terbesar sampai ke konstanta. Berarti sudah dalam bentuk standar. Sekarang kita tulis koefisiennya satu, X kuadrat juga satu, ini min 4, terus konstantanya 5. Nah, kemudian kita lihat pembaginya X tambah 3. Oke, kita bisa anggap X tambah 3 sama dengan nol. Maka nilai X-nya adalah negatif 3, ya kan? Nah, kemudian kita taruh di sebelah kiri. Nah, lalu langkah pertama, yang satu paling depan ini turun aja, ya kan? Satu. Kemudian kita apakan? Dikali dengan negatif 3. Dengan si X-nya itu. Nah, negatif 3. Lalu ditambahkan, satu tambah negatif 3. Jadi negatif 2. Lalu kali lagi dengan negatif 3. Hasilnya positif 6. Negatif 4 tambah 6. Dapat 2. Nah, lalu 2 kali negatif 3, negatif 6. Kemudian dijumlah jadi negatif 1. Nah, angka terakhir yaitu negatif 1 ini disebut sebagai sisa bagi. Nah, sisa baginya udah dapat ya, negatif 1. Terus yang angka-angka yang di depan ini sebagai hasil bagi. Nah, tinggal kita tambahkan variabelnya. Satu X pangkat 2 min 2-nya tambahi variabel X, dan terakhir plus 2 sebagai konstanta. Nah, untuk yang satu X kuadrat itu bisa ditulis X kuadrat saja. Nah, jadinya begini ya hasilnya. Nah, X kuadrat min 2X tambah 2. Oke, bagaimana nomor satu mencari hasil bagi dan sisa bagi? Ada yang mau bertanya kah? Boleh angkat tangan ya kalau mau tanya ya. Yang terpenting di sini kalian plus minusnya hati-hati. Karena kebanyakan siswa hilapnya di tanda. Tanda plus minus. Oke, kalau teliti insya Allah pasti dapat. Aman ya? Nah, untuk nomor 2 masih tentang pembagian juga. Kita naik levelnya ya. Pembagian 3X pangkat 3 tambah 5X kuadrat min 7X tambah 4. Ini polinomialnya mau dibagi dengan 3X min 1. Nah, oke, ini levelnya udah naik ya.
Pembaginya adalah 3x min 1. Di depan variabel x ada angka 3. Oke, nah sekarang kita utak-atik dulu ya. 3x min 1 kita anggap sama dengan 0. Kita bertahap. 3x berarti sama dengan positif 1. Lalu nilai x adalah 1/3. Nah, berupa pecahan x-nya. Oke, kita bawa ke Horner lagi. Horner. Ini sudah standar juga ya soalnya. Oke, kita tulis koefisiennya 3, 5, negatif 7, 4. Terus nilai X yang kita dapat tadi 1/3. Oke, kita mulai prosedur Hornernya. 3 taruh ke bawah, kemudian dikali 1/3. Atau 3 bagi 3, sama aja kan? Hasilnya 1. 5 tambah 1, 6. Dikali 1/3, atau 6 bagi 3, yaitu 2. Benar nggak? Negatif 7 tambah 2, berarti negatif 5. Benar nggak ya? Nanti kalau saya salah dicek ya. Negatif 5 kali 1/3. Nah, ini jelek nih angkanya nih. Negatif 5/3. Karena nggak bisa ya, nggak bisa dibagi 3 ya, min 5. Berarti kita tulis bentuk pecahan aja. Nah, ini yang agak ribet. 4 ditambah min 5/3. Atau kayak gini aja. 4 dikurang 5/3. Nah, kita cari di tempat lain ya. 4 ini berarti 4/1. Ya, kalau nggak ada per-pernya tambahin aja 4/1. Nah, kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya jadi 3. Berarti yang 4/1 ini dikali 3 semua. Pembilang dan penyebutnya kali 3. Berarti jadi 12. Ya kan? 12/3. Nah, bagian belakangnya tetap aja min 5/3. Oke. Nah, sudah nih sama ya penyebutnya per 3. Tinggal dikurang. 7/3. Oke, ini ya hasil penjumlahannya 7/3. Nah, jadi yang angka paling belakang, si 7/3, ini kita sebut sebagai sisa bagi. Oke, sambil dicek ya kalau ada saya salah hitung, angkanya ternyata ada yang jelek di sini, tidak pas. Nah, sisa baginya adalah 7/3. Sedangkan hasilnya bagaimana? Hasilnya sedikit berbeda dengan nomor 1 tadi. 3, 6, min 5. Nah, 3-nya tambahin variabel X kuadrat, ya kan? Ditambah 6X min 5. Nah, ini hati-hati kalian. Kalau cuma sampai di sini, ini belum tepat. Ya, masih kurang. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita apain? Kita bagi dengan 3. Nah, kenapa dibagi 3? Karena lihat pembaginya nih. Nih. Nah, di depannya X kan ada koefisien 3 ya. Ini kemarin di LKPD kan kita namai A. Nah, jadi harus dibagi dengan si 3 itu. Ya. Nah, jadi kalau tadi tidak kalian bagi 3, itu masih belum selesai. Nah, kita bagi 3 dulu semuanya. 3x kuadrat bagi 3. Jadi x kuadrat aja. Plus 6x bagi 3. Jadi plus 2x. Terus yang belakang min 5 bagi 3. Nah, karena nggak bisa, biarkan aja dalam bentuk pecahan. Min 5/3. Oke, nah ini dia hasil baginya. Ya. Oke. Bagaimana sampai di sini? Apakah bisa mengikuti? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, jadi ini yang penting ya. Biasanya bagi 3-nya itu kelupaan. Mungkin karena apa ya, gugup mungkin ya, pada sudah belajar. Nah, jadi itu perbedaan dari nomor 1 dan nomor 2. Kalau di nomor 1, di sini kan koefisien X 1 ya, ini nggak ada angka berarti 1 kan. Nah, itu aman-aman aja, nggak perlu hasilnya dibagi-bagi, aman sudah dapat. Cuma untuk nomor 2, karena koefisien X-nya itu 3, pada pembagi ini 3X kurang 1,
Nah, itu wajib hasilnya bagi 3. Kalau misalnya ragu-ragu, kalian bisa coba dengan cara bersusun. Cuma agak lama aja sih sedikit cara bersusun ya. Nah, perlu ketelitian lah intinya. Oke, untuk nomor 2, kalau nggak ada yang tanya, kita naik lagi levelnya ya. Nomor 3. Yakin semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Sepertinya aman. Oke, nomor 3, saya naik levelnya ke bentuk yang kuadrat. Apa ya? 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat min 4x tambah 7 dibagi x kuadrat tambah 2x tambah 1. Maaf. Nah, baca aja kan ya. Oke, nah ini pembaginya bentuk kuadrat. Ya, bentuk kuadrat. Jadi kalau kalian mau pakai Horner, itu kan ada syarat ya. Kalau mau pakai Horner, kita harus ngecek dulu. Ini bisa difaktor atau tidak sih? X kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, kita cek dulu. Bisa nggak ya difaktor? Kalau ditambah jadi 2, kalau dikali jadi 1. Nah, ini saya kasih yang gampang-gampang aja ya. X plus 1 dikali X plus 1. Nah, ternyata bisa difaktorkan. Kebetulan sama nih, X tambah 1, X tambah 1. Nah, jadi ini ada dua buah pembagi. Kita sebut aja pembagi 1 dan pembagi 2. Nah, ini saya cobakan pakai Horner dulu ya. Soal yang nomor 3. Kita pakai Horner. Oke, ini udah standar ya. Kita tulis koefisiennya 2, 5, min 4, 7. Nah, untuk pembagi satunya X tambah 1, ya kan? Maka nilai X-nya itu sama dengan negatif 1, ya kan? Nah, tulis ini. Ini kebetulan sama ya. Oke, kayak tadi juga prosedurnya. Duanya turun dulu, lalu kali negatif 1 jadi negatif 2. Tambahkan jadi 3, kali lagi negatif 3, lalu ini jadi negatif 7. Negatif 7 kali negatif 1 positif 7. Tambah 14. Nah, 14 ini kita sebut sebagai sisa 1 ya. Karena baru sekali kita membaginya. Kita kasih simbol S1. Nah, kita masih ada pembagi 2. Pembagi 2 juga X tambah 1. Kebetulan sama ya. Nah, nilai X-nya juga negatif 1. X sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Hornernya lanjutkan saja dari jawaban yang ada nih tadi ya. 2-nya turun, kali negatif 1 jadi negatif 2, lalu ini tambah jadi 1, kali lagi negatif 1, jumlahkan negatif 8. Nah, negatif 8 kita simbolkan sisa ke 2. Bener ya? Nah, sambil dicek ya, siapa tahu saya ada hilap menghitung. Nah, ini sudah lengkap ya. Untuk hasil ini nggak perlu ngitung-ngitung macam-macam, lihat paling bawah aja. Nah, itu sudah dapat hasilnya. Hasilnya adalah 2x tambah 1. Nah, untuk yang duanya kasih variabel x plus satunya sebagai konstanta. Jadi ini udah ketemu ya, 2x tambah 1. Nah, sedangkan sisa ini ada rumusnya. Sebentar, rumusnya ini saya lupa-lupa ingat nih. S2, sisa 2 maksudnya, dikali pembagi 1 tambah sisa 1. Oke, sisa 2-nya berapa nih? Negatif 8. Oke, negatif 8. Pembagi 1. Nah, kita pakai pembagi 1 yang ini. X tambah 1. Kita kurung ya, X tambah 1 dikurung. Tambah sisa satunya 14. Oke. Nah, habis itu yang ini harus distributif nih. Ini perkalian. Min 8x min 8. Disebar ya, sifat distributif.
plus 14. Nah, plus 14-nya nggak ikut dikali. Ya, plus 14-nya aman-aman aja. Dia sendirian aja di situ. Jadinya min 8x. Nah, min 8 tambah 14. Itu sama aja dengan 14 kurang 8. Terus kurang 8, berarti 6 ya. Nah, ini dia jawabannya. Ya, ini sisa baginya. Negatif 8x tambah 6. Benar nggak ya? Sambil dicek ya kalau saya ada salah hitung. Nah, jadi prosedurnya ini pembagiannya dua kali. Ya, pembagiannya dua kali. Ini kebetulan saya ngasih soalnya tadi pembagi satu sama pembagi duanya persis gitu. Oke. Nah, kalau kalian tidak suka ya, tidak suka cara Horner, kita bisa coba dengan cara bersusun. Karena di sini ada apa sedikit rumus. Nih, saya khawatir di sini loh. Khawatir tidak hafal rumus mencari sisanya ini. Sisa 2 kali pembagi satu tambah sisa satu. Nah, terkadang hilapnya di sini. Ada juga siswa tuh biasanya langsung sisanya ngelihat yang paling akhir aja, sisanya negatif 8. Gak bisa kayak gitu ya. Gak bisa disimpulkan negatif 8 aja. Harus pakai rumus ini. Nah, jadi kalau ragu-ragu dengan Horner, sebaiknya kita coba dengan cara bersusun. Oke, ini cara yang kedua dengan soal yang sama ya, cuma cara bersusun. Kita coba. 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat min 4x tambah 7. Ini tadi pembaginya x kuadrat tambah 2x tambah 1. Oke, kita akan bandingkan nanti. Benar nggak hasil dan sisa baginya? Benar nggak soalnya tadi? Oke, betul. Nah, ini kita coba dengan cara bersusun ya. Lihat yang paling depan aja. Nah, lihat paling depan, ini lihat yang paling depan. Nah, lalu kita bagikan. 2x pangkat 3 bagi x kuadrat. Berarti 2x. Bener kan? Kalau kalian bingung, bisa coret-coret di tempat lain ya. Nah, 2-nya tetap, lalu x-nya pangkat 3 dikurang 2. Gitu kan? Kalau pembagian, pangkatnya akan dikurang. Nah, jadi 2x. Nah, dapat sudah. Habis itu diapakan? Dikali. Nah, waktu mengali itu harus dengan semuanya ya. 2x kali x kuadrat. 2x pangkat 3. 2x kali 2x. 4x pangkat 2. Nah, terus 2x kali 1. 2x. Nah, jadi waktu mengali itu dengan semua yang ada di pembagi. Oke, habis itu diapakan? Nah, kalau cara bersusun itu dikurang. Beda dengan Horner ya. Horner kan ditambah. Kalau di cara bersusun kita kurang. 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3. Nah, ini pasti sama, anak. Yang paling depan tuh pasti sama. Supaya habis. Nah, jadi kalau kalian dapatnya beda, nggak habis kan? Nah, tuh pasti ada salah tuh di prosedur sebelumnya. Ini pasti habis. Oke, 5x kuadrat kurang 4x kuadrat. X kuadrat aja. 1x kuadrat, ya kan? Terus negatif 4x kurang 2x. Nah, ini hati-hati tanda hutang 4 lalu hutang lagi 2. Saya biasanya mengakalinya begitu ya. Oh, hutangnya jadi nambah nih. Hutangnya makin banyak. Min 6x. Lalu 7-nya tinggal turun aja. Nah, gitu ya. Oke. Masih bisa nggak nih dibagi? Kita lihat. Lihat paling depannya. X kuadrat. Sini X kuadrat kan. X kuadrat bagi X kuadrat. Masih bisa kan? Jawabannya adalah 1. Nah, X kuadrat bagi X kuadrat itu 1. Nah, lalu satunya kali ke pembagi. Kali ke semuanya yang dipembagi. X kuadrat tambah 2x. Untungnya 1 ya, jadi gampang. Tambah 1. Nah, sekarang kita kurang. Nah, ini sama lagi kan, yang paling depan. X kuadrat kurang X kuadratnya habis. Terus min 6x kurang 2x. Nah, hutang 6, lalu berhutang 2. Hutangnya jadi 8. Min 8x. Terakhir, 7 kurang 1. 7 kurang 1 adalah 6. Nah, dah. Apakah bisa dilanjutkan lagi? Nah, kita lihat pangkatnya. Negatif 8x tambah 6. X-nya ini pangkat 1 ya. Nah, ini kan derajatnya, degree-nya adalah 1.
Nah, karena derajatnya satu, kalau bingung ini saya tulis gini aja ya, derajat satu. Nah, sedangkan pembagi di sini berderajat dua. Nah, berarti ini kan udah lebih kecil, derajat satu. Nah, berarti udah nggak bisa lagi dibagi, ya. Udah stop sampai sini aja. Maka ini kita sebut sebagai sisa. Min 8x tambah 6. Ini sisanya. Yang paling atas, 2x tambah satu sebagai hasil baginya. Nah, coba bandingkan dengan cara Horner kita tadi. Nih, hasilnya sama kan? 2x tambah satu sama. Terus sisanya min 8x tambah 6. Nah, sama juga persis. Berarti kedua cara ini sudah cocok, ya. Udah benar. Nah, jadi kalian bisa memilih. Kalian lebih suka cara yang mana? Ya, terserah aja. Tiap individu mungkin berbeda pendapat ya. Nah, dua-duanya benar. Yang penting teliti. Ya, jadi terserah kalian kalau misalkan ulangan, bebas memilih caranya, apa yang kalian suka. Nah, cuma catatannya, nah ini hati-hati, kalau mau pakai Horner, ingat pembaginya harus bisa difaktor. Bisa difaktor. Nah, apabila pembagi ini nggak bisa difaktorkan, berarti Hornernya nggak bisa sama sekali digunakan. Ya, mau tidak mau ya cara bersusun. Nah, yang cara kedua ini. Oke, udah 3 soal ya tentang pembagian. Apakah ada yang mau ditanya? Silahkan kalau ada yang mau tanya cara Horner, cara bersusun. Ini bebas memilih caranya ya yang kalian suka aja. Nah, saya sarankan sih kedua cara dicoba gitu. Jadi bisa dibandingkan. Kalau tidak cocok, berarti ada sesuatu tuh, ada yang hilap. Oke, ini tentang pembagian ya, udah beres ya. Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya. Kita lanjut ke yang gampang-gampang dulu ya. Kesamaan polinomial. Oke, ini saya tulis judulnya. Kesamaan polinomial. Nah, ini juga sebenarnya mudah. Kesamaan polinomial. Saya langsung ke soal saja ya. 4x pangkat 3 tambah A tambah 3 kali X kuadrat tambah 2B min 1 kali X tambah C plus 2. Sama dengan, maaf ya soalnya panjang, 4x pangkat 3 tambah 8x kuadrat min 9x tambah 5. Nah, kesamaan polinomial tuh biasanya begini. Jadi ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ada polinomial dua buah gitu. Nah, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah, lalu karena ini katanya sama, kalian tuh tinggal mengecek aja. Mengecek kiri kanannya. Nah, jadi harus teliti ya. Bentar, saya ganti-ganti warnanya ya. Nah, ini udah jelas kan. Yang koefisien X pangkat 3 sama nih. Sama-sama 4. Nah, aman. Kita cari yang koefisien X kuadrat. Nah, X kuadrat di sebelah kiri, koefisiennya A tambah 3. Sebelah kanan mana? Nah, sebelah kanan adalah positif 8. Oke, berarti A plus 3 itu sama dengan si 8. Ya, jadi hati-hati melihatnya ya. X kuadrat dengan X kuadrat. Oh, A plus 3 sama dengan 8. Berarti si A-nya berapa ini? Nah, 8 plus 3 lawannya adalah kurang 3. Nah, maka diperoleh nilai A sama dengan 5. Oke, jelas ya? Nah, A-nya dapat 5 sudah. Oke, saya ganti warna dulu, spidolnya ganti hijau deh. Nah, terus koefisien X, kita bergerak ke sini. 2B min 1 yang sebelah kiri. Sebelah kanannya mana? Nah, min 9. Nah, itu harus ikut negatifnya, jangan ditinggal ya. 2B min 1 sama-sama koefisien X nih, sama dengan min 9. Oke, kita lanjut hitungannya. Nah, min 1. Supaya hilang berarti kita tambah 1. Min 9 tambah 1, min 8. Lalu kita hilangkan 2-nya. Nah, itu artinya kan 2 kali B ya. Lawannya kali adalah bagi. Nah, min 8 bagi 2. Jadinya min
4. Nah, dapat sudah nilai B-nya. Terakhir kita punya hmm, yang konstanta lagi ya, konstanta. Nah, yang tidak ada X-nya itu tuh namanya konstanta. Nih, C plus 2. Ini sepaket ya, nak. Sama-sama konstanta nih. C tambah 2, sebelah kanannya ada 5. Berarti C plus 2 itu sama dengan 5. Berarti nilai C adalah 5 kurang 2. Sama dengan 3. Nah, lengkap sudah. Oke, jadi terpecahkan sudah ya nilai A, B, C. Nanti ikuti aja soalnya minta apa. Apakah sampai di A, B, C saja? Atau mungkin soalnya ada nambah. Misalkan ditanya, ini misal aja ya. Tentukan nilai A tambah B tambah C. Nah, kan ada lanjutannya. Berarti kalian harus menjumlahkan lagi jawaban kita tadi. Berapa nih? 4 ya jawabannya. Nah, itu. Oke, jadi tergantung permintaan soalnya ya. Gampang aja kan kesamaan polinom. Adakah yang ingin bertanya? Ya Allah, tinggal 10 menit, nak. Kok nggak berasa ya? Bentar sekali. Ya, pokoknya kalau belajar matematika itu ya, kalau saya nih, karena senang, karena kayak bermain, saya anggapnya kayak bermain ya, bermain angka. Jadi tuh nggak berasa waktu itu. Ini udah setengah jam ternyata. Gimana, aman? Ya, yang Aman, Ibu. Aman, Ibu. nah, alhamdulillah. Hati-hati melihat mana yang di kiri, mana yang di kanan. Dan juga tanda negatif tadi. Nah, terkadang karena cepet-cepet, buru-buru, tanda negatifnya ketinggalan. Kayak yang ini nih, si negatif 9. Nah, tuh tertulis 9 aja. Nah, hilap sudah. Ya, hitungannya error semua jadinya. Oke, jadi yang penting teliti aja. Materinya insya Allah mudah. Oke, mungkin masih sempat ya satu soal nomor 5. Nanti kita bersambung lah minggu depan. Nah, ini kita masuk ke teorema sisa. Nah ya, soal yang gampang-gampang aja nih. Cari yang gampang aja. Bentar. Teorema sisa. Mudahan sempat ya. Polinomial fx, x pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah qx tambah 6. Nah, oke, ini ini teorema faktor ya. Ya udah, nih saya sembarang aja ya bikin soal. Jika dibagi x min 1 bersisa 2. Nah, jika dibagi x plus 2 bersisa 4. Nah, maaf ya kalau angkanya jelek, ini saya sembarangan aja bikin soal. Yang ditanya tentukan P plus Q. Nah, siapa itu P plus Q? P itu yang di sini, di koefisien X kuadrat, sedangkan Q di koefisien X. Oke. Nah, pada soal ini kita kan punya si polinomialnya ya, sudah diketahui ya fx-nya. Nah, kita terapkan teorema sisa. Kenapa pakai teorema sisa? Karena soalnya mengatakan bersisa. Ada kata-kata kuncinya di sini, bersisa. Nah, jika dibagi X min 1, itu artinya kalian substitusi apa? Substitusi positif 1, ya kan? Sama dengan sisanya apa? Sisanya adalah 2. Nah, kita ubah ya ke bentuk kayak gini. F1 adalah 2. Sedangkan kalau dibagi X tambah 2, bersisa 4 katanya. Nah, itu yang disubstitusi berapa? X tambah 2. Berarti X-nya adalah negatif 2. Ya kan? Nah, akan sama dengan sisanya. Sisanya 4. Nah, ini yang kita ketahui ya. 2 nih. Nah, habis itu diapakan nih? Nah, ini yang tipe soal yang tanpa permisalan ya, nak ya. Ini nggak pakai permisalan yang AX tambah B itu enggak. Nah, kenapa? Karena kita sudah ada polinomialnya. Ini saya beri catatan ya. Ada polinomnya. Nah, jadi polinomialnya sudah kita ketahui. Nah, jadi kalau polinomnya itu sudah diketahui,
kalian tinggal substitusi saja. F1 nih, sesuai yang diketahui sini. F1. Nah, berarti masukkan satu ke soalnya. 1 pangkat 3 P kali 1 kuadrat tambah Q kali 1 tambah 6. Nah, ini akan sama dengan 2 karena bersisa 2 katanya. Nanti tinggal kita utak-atik aja ya. 1 tambah P tambah Q tambah 6 sama dengan 2. Nah, terus kalian kumpulkan yang konstanta ke sebelah kanan. Ya, jadi 1 sama 6-nya taruh di kanan. Tuh gimana caranya? Ganti tandanya. Satunya jadi -1, ya kan? 6-nya jadi -6. Sehingga kita dapat satu persamaan. P plus Q sama dengan berapa nih? -5 ya. Nah, ini persamaan yang pertama. P plus Q sama dengan -5. Benar nggak ya? Nah, ini ya persamaan pertama. Saya beri kotak deh. Nah, Benar. nah, nah, terus kalau yang sampai sini aja kan belum bisa kita eliminasi ya, belum lengkap. Kita gunakan lagi yang kita ketahui tadi, F -2. Nah, berarti -2 nih kita substitusikan ke soal. Jadi kalau polinomialnya sudah ada, itu tekniknya substitusikan aja. Dan hati-hati ya, terutama tanda plus minus. Ini korbannya banyak biasanya. Plus minus aja nih. Nah, ini masuk ya, -2, semuanya kita ganti. Nanti hitungannya akan sama dengan 4. Karena tadi bersisa 4 katanya. Oke, kita hitung. Nah, ini hati-hati. -2 pangkat 3. Pangkatnya ganjil. Dia akan jadi -8. Oke, hati-hati tanda ya, -8. Nah, kemudian yang ini, -2 pangkat 2. Pangkat genap. Pangkat genap tuh jadi positif. Ya, positif 4. Lalu kali P. Jadi 4P. Terus Q kali -2, -2 Q. Tambah 6. 4. Nah, jadinya 4P -2Q. Kita kumpulkan ke ruas kanan ya. -8-nya jadi +8. 6-nya jadi -6. 4P kurang 2Q sama dengan sama dengan 6 ya. Nah, boleh sampai di sini aja ya, boleh. Tapi saya lebih senang, untuk saya ya, saya senangnya ini kita sederhanakan. Nah, senangnya tuh saya yang sederhana. Gimana menyederhanakannya? Nah, ini kita bisa lihat angka-angkanya ya, 4, -2, 6. Bisa dibagi 2 semua. Nah, jadi saya bagi 2 semuanya. 2P kurang Q, ya kan? Sama dengan 3. Nah, saya lebih suka yang sederhana. Kalaupun tidak disederhanakan juga tidak apa-apa. Jadi terserah aja. Oke, jadi ini yang saya gunakan ya, yang sudah sederhana. Nih, 2P min Q sama dengan 3. Nah, ini persamaan kedua. Oke, sampai situ aman aja kan, Nak? Oh, sisa 2 menit. Tidak. Waktunya hampir habis. Oke, mudah-mudahan bisa selesai ini ya. Dikit lagi ya. P plus Q sama dengan -5. 2P min Q sama dengan 3. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi. Nah, apa ini yang sama nih? Kita lihat sini, apa yang sama ya? Kalau P ini beda ya koefisiennya, atas 1, bawah 2. Sedangkan Q +1 sama -1. Nah, ini bisa nih dihilangkan. Kita tambahkan. Oke, kita tambahkan ya. P tambah 2P, jadi 3P. Q ditambah negatif Q, habis. -5 tambah 3 jadi -2. Nah, sehingga nilai P adalah -2/3. Wah, ternyata pecahan P-nya. -2/3. Nah, terus untuk mencari Q bagaimana? Terserah aja. Pakai substitusi boleh, mau eliminasi lagi juga boleh. Oke, saya substitusi aja ya. Mencari Q-nya, saya ke sini. P-nya udah diganti, plus Q sama dengan -5. Q adalah -5 tambah 2/3. Jadi plus kan? Oke, samakan penyebut ya.
Nah, min 5 ini artinya min 5 per satu. Nah, menyamakan penyebut paling gampang begini, nak. Disilang-silang aja. Min 5 kali 3 min 15. 1 kali 2 2. Bawahnya 3. Jadinya min 13 per 3. Nah, dapat sudah Q-nya. Maaf ya, agak ngebut sedikit. Nah, pertanyaannya apa sih tadi? Tentukan P plus Q. Hmm. Wah, ini soal saya ubah deh. Kalau P plus Q sebenarnya langsung terjawab loh. Nih langsung dapat di persamaan satu. Kalau nalarnya sampai langsung ketemu, nggak usah nyari PQ. Ya, nah saya ubah aja ini. Cari P dan Q aja. Nah, ada gitu. Oke, kalau P plus Q yang ditanyain langsung terjawab di ini apa? Persamaan pertama langsung dapat. P plus Q adalah negatif 5. Jadi kalian bisa menghemat tenaga, nggak perlu cari PQ-nya. Nah, tapi kalau pertanyaannya berapa nilai P, berapa nilai Q, berarti harus sampai ke sini ya. P-nya dapat negatif 2 per 3, sedangkan Q negatif 13 per 3. Oke, Zoom-nya hampir berakhir. Less than 1 minute. Habis. Ya Allah, habis.